Chapter 95-96. Gairah sang CEO dingin. Brian dan Reno masih setia menunggu di depan ruangan IGD. Padahal sudah lama Kia dibawa ke dalam sana tapi belum ada juga tanda-tanda dokter mau keluar. Big Jum yang melihat penampilan tuan mudanya yang berantakan pun ikut sedih. Setelah 30 menit pintu ruangan pun terbuka. Sontak Brian dan Reno menoleh ke arah pintu. Dokter keluar dari ruangan IGD, Brian menghampiri sang dokter. "Gimana keadaan istri dan anak saya, Dok? Mereka baik-baik saja kan, Dok?" "Keadaan istri dan anak Tuan baik-baik saja, untung Tuan cepat membawanya ke rumah sakit." "Syukur alhamdulillah, boleh saya masuk, Dok?" "Boleh. Setelah pasien kami pindahkan ke ruang rawat, keadaan istri Anda sangat lemah, tolong jangan membuat dia stres dan tertekan." "Baik Dok, terima kasih atas bantuannya." "Sama-sama Tuan, itu sudah menjadi tugas dan kewajiban saya sebagai dokter, kalau begitu saya permisi dulu." Kia sudah dipindahkan ke ruang rawat. Brian menemui Kia di ruang rawat. Sebelum menarik handle pintu Brian menoleh ke arah Reno. "Untuk saat ini kamu jangan menemui Kia dulu, kamu dengarkan apa yang dibilang dokter tadi." Reno menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan apa yang dibilang Brian. Walaupun dia ingin sekali menemui Kia, tapi dia juga tidak boleh egois yang nanti bisa membahayakan Kia dan bayinya. Brian masuk ke dalam ruang rawat Kia. Saat pintu terbuka nampaklah tubuh Kia terbaring lemah di hospital bed dengan selang infus di tangannya. Brian menghampiri Kia dan duduk di kursi sebelah tempat tidur Kia. Reno memegang tangan Kia. "Sayang, kapan kamu akan bangun? Maafkan aku karena belum bisa menjaga kamu dan dedek bayi dengan baik." Tak berapa lama Kia pun siuman. Kia melihat ruangan yang serba putih itu. Kia mengingat kejadian beberapa jam yang lalu. Ternyata ini di rumah sakit. "Rumah sakit? Bayiku bagaimana dengan bayiku?" Brian yang melihat Kia meraba perutnya pun mengerti akan kekhawatiran Kia. "Dedek bayinya nggak apa-apa, kata dokter kamu harus banyak istirahat biar dedek bayinya sehat dan juga kuat." Kia merasa lega mendengar ucapan Brian, kalau bayinya baik-baik saja. "Apa laki-laki itu masih di sini?" tanya Kia. "Tadi memang di sini, tapi sekarang udah pulang kok." "Syukurlah. Aku nggak mau lagi ketemu sama orang itu, gara-gara dia aku hampir kehilangan bayi aku," menangis. "Sayang jangan sedih, kasihan dedek bayinya." Reno sedih dan kecewa mendengar ucapan Kia tadi, tapi mau bagaimana lagi semua itu memang salahnya, yang datang tiba-tiba dan mengaku sebagai ayah dari anak yang dikandung oleh Kia. Reno pun pergi meninggalkan ruangan rawat Kia. Ya setelah Brian masuk tadi, Reno berdiri di depan pintu masuk ruang rawat Kia, jadi dia bisa mendengar semua pembicaraan Brian dan Kia. Reno pergi meninggalkan rumah sakit itu dengan hati yang sakit dan kecewa. Reno melajukan mobilnya menuju kediamannya. Reno berharap besok Kia mau menemuinya. Kediaman Dwi Pangga. Mobil-mobil mewah itu pun sampai di kediaman Dwi Pangga. Para pelayan pun menyambut kedatangan tuan dan nyonya mereka. Semua orang berkumpul di ruang tamu. "Kalian para anak muda lanjutkan saja dulu ngobrolnya, kami para orang tua mau istirahat dulu," ucap Dwi Pangga. Para orang tua pun meninggalkan para anak muda untuk mengobrol. Karena Dwi Pangga yakin anak-anak muda itu pasti akan merasa canggung berbicara dekat mereka. "Gimana hubungan kalian nih, ada kemajuan nggak?" tanya Fandi. "Kalau gue sih ada sedikit kemajuan," jawab Aldi. "Terus kapan Iyo mau nikah?" tanya Fandi lagi. "Rencananya 2 bulan lagi Van," jawab Aldi. "Wah bagus dong," kata Anggun. "Kalau lo Yo?" tanya Fandi. "Rencananya gue mau barengan sama Aldi tapi semuanya terserah Sisil sih," jawab Gio.
Kayaknya kalau kalian nikah bareng seru juga tuh, gimana sih? Tanya Anggun. Gue mau-mau aja sih, jawab Sisil gugup. Oh iya kayaknya adek lo lagi naksir seseorang deh Van, kata Sinta. Uhuk, Vanya terbatuk. Dengan cepat Anggun memberikan minum pada Vanya. Hati-hati dong deh, ucap Anggun. Makasih kak. Vanya bilang sama kakak, apa yang dibilang sama Sinta itu nggak benar kan? Mememi itu apa namanya, ucap Vanya gugup. Jawab yang bener Vanya. Semua orang yang ada di sana kaget mendengar suara Fandi. Mas, kamu kenapa sih bentak-bentak Vanya kayak gitu? Diam. Tanpa sadar Fandi membentak istrinya. Dek. Anggun kaget mendengar Fandi yang membentaknya. Anggun pun berlari keluar rumah. Sinta yang melihat Anggun pergi pun mengejar Anggun. Sebelum Sinta sampai di pintu Sinta menoleh ke arah Fandi. Lo udah keterlaluan Van. Sisil dan yang lain pun mengikuti Sinta mengejar Anggun. Setelah teman-temannya pergi Fandi baru tersadar kalau dia baru saja membentak istrinya. Aksial, kenapa gue bentak dia tadi? Fandi pun ikut mengerjai istrinya. Anggun terus berlari dan tidak mempedulikan kakinya yang sakit karena berlari tanpa alas kaki. Sampai ke depan pintu gerbang, Anggun menyuruh Mang Diman membukakan gerbang. Mang, tolong bukain pintu gerbangnya. Nona mau kemana tanpa alas kaki begitu? Aku cuma mau jalan-jalan aja Mang. Tapi kaki Nona. Aku nggak apa-apa Mang, percaya deh. Akhirnya Mang Diman membukakan pintu gerbang buat Anggun. Makasih ya Mang. Anggun pun berjalan keluar dengan hatinya yang sakit. Jika orang lain yang membentaknya mungkin gak sesakit ini, tapi ini yang membentak suaminya sendiri. Anggun tak tahu harus kemana, dia terus berjalan. Karena sangat merasa lelah ditambah kakinya terasa semakin sakit Anggun pun duduk di kursi yang ada di taman itu. Sinta dan yang lain baru sampai di pintu gerbang, tapi mereka tidak melihat Anggun di sana. Mang ada lihat Nona muda enggak? Tanya Aldi. Baru aja keluar dan, katanya mau jalan-jalan, jawab Mang Diman. Belum sempat Aldi bicara lagi, Fandi sudah datang. Anggun mana ai? Anggun sudah pergi, kalau sampai terjadi sesuatu sama Anggun, gue nggak akan maafin lo Van, kata Sinta. Hani tenanglah, sekarang kita cari Anggun sebelum dia pergi jauh. Mereka pun mulai berpencar mencari Anggun. Fandi terus saja berjalan menyusuri jalan di dekat taman yang ada di kompleks itu, berharap bisa menemukan istrinya di sana. Dari kejauhan Fandi melihat istrinya duduk di kursi taman. Fandi setengah berlari menghampiri istrinya. Sayang. Anggun yang mendengar suara yang begitu familiar di telinganya. Anggun menoleh ke arah suara itu. Anggun melihat Fandi berdiri tak jauh dari tempat dia duduk sekarang. Anggun memalingkan wajahnya. Fandi yang melihat istrinya memalingkan wajahnya merasa sakit. Fandi duduk di samping istrinya. Fandi membawa Anggun ke dalam pelukannya. Sayang maafkan aku, bukan maksud aku buat bentak kamu tadi. Anggun hanya diam dan membiarkan Fandi memeluk dan berbicara. Sayang ngomong dong, kamu boleh marahin aku atau bahkan mukul aku. Tapi aku mohon jangan diaminin aku kayak gini. Mulai nangis. Anggun yang mendengar suaminya menangis pun tak tega melihatnya. Anggun baru pertama kali melihat suaminya menangis. Anggun membalas pelukan suaminya. Fandi yang melihat istrinya membalas pelukannya pun merasa senang dan semakin mempererat pelukannya. Mas. Iya sayang. Aku nggak bisa nafas. Oh maafkan mas sayang. Fandi melepaskan pelukannya. Fandi melihat kaki istrinya yang luka karena nggak memakai alas kaki. Sayang kaki kamu luka. Nggak apa-apa kok mas, cuma luka sedikit kok. Sedikit gimana? Lagian kenapa kamu larinya nggak pakai sepatu atau sandal? Emang mas pikir aku lari tadi direncanain gitu? Lagian aku kayak gini kan gara-gara mas. Ya seharusnya kan kamu berhenti sebentar buat pakai sepatu ataupun sandalnya.
Abis itu baru kamu lari lagi. Kalau larinya direncanakan baru bisa kayak gitu, benar-benar bikin kesal gue aja nih laki. Sayang pulang yuk udah malam, lagian kaki kamu juga harus diobati. Fandi berjongkok dan memasangkan sepatunya ke kaki istrinya. Mas, apa yang kamu lakuin? Yuk cepat naik biar Mas gendong. Iya, tapi pakai lagi sepatu Mas. Enggak sayang, Mas juga harus ngerasain berjalan tanpa alas kaki. Aku nggak mau, cepat pakai lagi sepatunya, kalau tidak aku nggak mau pulang. Membuang nafas kasar. Fandi pun memakai sepatunya kembali. Anggun naik punggung suaminya. Gedong ala-ala Mbak Jamu gitu. Di perjalanan pulang mereka habiskan dengan ngobrol dan sesekali bercanda. Chapter 96. Sinta melihat Anggun yang digendong pun langsung menghampiri mereka. Gun lo kenapa? Gue nggak apa-apa Sin, Mas Fandi cuma mau gendong gue aja. Aldi dan yang lain pun datang menghampiri Fandi dan Anggun. Anggun kenapa Van? Tanya Aldi. Nggak kenapa-kenapa, yuk kita masuk udah malam, jawab Fandi. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan menuju kamar masing-masing karena hari ini mereka sangat lelah. Fandi membawa istrinya ke kamarnya. Anggun memang baru pertama kali masuk ke kamar suaminya itu. Saat memasuki kamar suaminya itu, Anggun dibuat takjub dengan dekorasi kamar Fandi. Kamar yang begitu bersih dan rapi. Dinding kamar itu berwarna putih jauh dari perkiraan Anggun. Karena biasanya cowok yang dingin dan arogan akan suka warna hitam atau coklat. Sayang duduk di sini biar Mas obatin luka kamu. Anggun berjalan menghampiri suaminya dan duduk di sofa yang ada di sana. Fandi membersihkan luka istrinya dengan alkohol. Fandi sangat hati-hati membersihkan luka istrinya. Anggun melihat suaminya yang begitu telaten membersihkan lukanya tersenyum haru. Setelah itu Fandi memberikan obat luka dan yang terakhir memberikan plester. Selesai. Makasih Mas. Kamu tidak perlu meminta terima kasih sayang, itu emang seharusnya Mas lakukan. Lagian, kamu terluka karena kesalahan Mas. Mas ngomong apa sih? Ini bukan salah Mas. Sayang Mas mau ngomong sesuatu. Ngomong aja Mas, aku dengerin kok. Sayang Mas sudah membeli rumah 2 hari yang lalu. Mas minta Aldi yang cariin, besok kita lihat rumahnya apa kamu mau? Mau Mas. Mas cuma pengen kita hidup mandiri sayang. Iya Mas, aku ngikut aja. Di mana suami aku tinggal maka di sana juga aku akan tinggal. Makasih sayang, sekarang kita tidur ya, Mas udah ngantuk. Fandi membaringkan tubuh istrinya di atas kasur. Fandi mematikan lampu kamarnya dan ikut berbaring di samping istrinya. Fandi tidur sambil memeluk istrinya. Pagi hari. Pagi ini suasana di kediaman Dwi Pangga begitu berbeda. Biasanya di meja makan akan ada 3 orang saja yang akan sarapan tapi sekarang ada 12 orang yang akan sarapan. Para pelayan pun menyiapkan berbagai macam masakan. Anggun baru bangun dari tidurnya. Setelah bangun Anggun berjalan ke kamar mandi dan membersihkan dirinya. Selesai mandi Anggun menyiapkan air buat mandi suaminya nanti. Untuk pertama kali Anggun menyiapkan semua keperluan suaminya. Anggun sangat senang bisa melayani suaminya dengan baik. Mas bangun, entar kesiangan pergi ke kantornya. 5 menit lagi sayang. Sekarang Mas, kalau nggak mau bangun aku tinggal nih. Iya sayang, aku bangun. Kap, morning kiss sayang. Fandi pun berlalu ke kamar mandi. Setelah suaminya pergi ke kamar mandi, Anggun pun memakai pakaian kantornya, dan menyiapkan pakaian kantor suaminya. Fandi keluar dari kamar mandi. Fandi melihat istrinya sudah siap dengan pakaian kantornya. Fandi memakai pakaian yang sudah disiapkan istrinya. Sayang bantu Mas memakai dasi dong. Anggun membantu suaminya memakaikan dasi. Anggun begitu telaten memasangkan dasi buat suaminya.
Selesai, sekarang kita turun ke bawah untuk sarapan karena yang lain sudah menunggu. Siap my wife. Anggun dan Fandi berjalan menuruni anak tangga. Sampai di meja makan semua orang sudah berkumpul dan tinggal menunggu pasangan pasutri itu. Maaf ya semuanya membuat menunggu. Anggun dan Fandi duduk di kursi yang kosong. Mereka mulai menikmati sarapan mereka dengan tenang tanpa ada yang bersuara. Selesai sarapan Anggun, Fandi dan yang lainnya berangkat ke kantor. Sedangkan Wiguna, istri dan putranya kembali ke kediaman mereka. Sayang abis pulang dari kantor kalian akan langsung pindah? Tanya Kiara. Belum ma, kita pindahnya besok, jawab Fandi. Bagus, jadi nanti malam kamu tidur di kediaman Wiguna. Iya ma, kita berangkat dulu ya ma. Assalamualaikum, ucap Fandi dan diikuti yang lainnya. Waalaikumsalam. Mobil Fandi berlalu pergi meninggalkan kediamannya, dan melaju menuju perusahaan Dwi Pangga Group. Sepanjang jalan mereka hanya diam tanpa ada yang buka percakapan. Anggun yang merasa hening pun mulai membuka percakapan. Al, kapan kamu melamar Sinta secara resmi? Rencananya 1 minggu lagi Gun. Lebih cepat lebih bagus Al, biar nanti waktu kalian gak mepet. Iya Gun, gue usahain secepatnya. Kalau lo yo, mungkin 2 hari setelah Aldi melakukan lamaran. Kalian mau minta kado apa dari gue? Kita sih terserah lo aja Van, lagian dengan lo datang ke pernikahan kita aja gue juga udah senang, kata Aldi. Entar gue pikirin hadiah yang bagus buat kalian. Mobil pun akhirnya sampai di perusahaan Dwi Pangga Group. Aldi memarkirkan mobilnya di parkiran khusus CEO. Mereka keluar dari dalam mobil dan berjalan berbarengan. Mereka berjalan melewati lobi hotel. Semua karyawan sudah tahu pernikahan Anggun dan Fandi. Saat Fandi dan Anggun lewat, para karyawan itu pun membungkukkan badan mereka memberi hormat buat pasangan pasutri itu. Fandi mengantarkan istrinya ke ruang kerjanya. Sayang nanti kerjanya jangan terlalu dipaksa ya, kata Fandi. Iya mas. Nanti mas nggak bisa makan siang bareng soalnya nanti siang mas mau ketemu sama klien. Masuklah. Selamat bekerja suamiku. Istriku juga, mencium bibir istrinya sekilas. Para karyawan yang melihat Fandi mencium Anggun pun merasa cemburu, dan ada juga yang memuji keromantisan CEO mereka. Fandi berlalu meninggalkan ruangan kerja istrinya dan pergi ke ruangannya. Sesampainya di ruang kerjanya Fandi langsung melihat tumpukan dokumen dan berkas-berkas kerja lainnya. Tanpa membuang waktu Fandi langsung memulai kerjaannya. Tempat lain. Fanya sedang berada di perpustakaan kampusnya. Fanya sibuk mencari buku untuk tugas yang diberikan dosennya. Beginilah nasib jadi seorang mahasiswa yang tak lepas dari tugas-tugas. Jadi dosen enak banget ya, tinggal main suruh aja, malah kasih tugasnya banyak banget lagi. Sampai-sampai gue nggak bisa bertemu Marco. Gerutu Fanya. Setelah buku yang cari didapatkannya, Fanya langsung mencari tempat duduk dan mulai mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sama dosennya. Kapan gue bisa membuat Kak Marco jadi bucin sama gue kalau tugas-tugas ini masih memasung aku? Gue harus cepat-cepat menyelesaikan tugas-tugas laknat ini supaya bisa bertemu sama Kak Marco. Semangat Fanya. Tidak jauh bedanya dengan Fanya, Marco juga tidak bisa konsentrasi mengerjakan pekerjaannya. Padahal pekerjaan itu sangat penting dan harus segera diberikan nanti sebelum makan siang. Marco yang selalu melihat ke arah HP-nya berharap Fanya menghubunginya. Sudah 5 menit Marco melihat layar HP-nya tapi tidak ada satupun pesan yang masuk ke HP-nya. Kemana si anak kecil itu? Kenapa dia nggak pernah datang ataupun menghubungi gue lagi? Apa gue hubungi dia aja atau gue datang ke kampusnya aja? Enggak nanti dia kegeran lagi. Apa gue pura-pura sakit aja kali ya biar dia datang ke tempat gue? Aryo yang melihat tingkah aneh sahabatnya pun bertanya kepada Marco. Lo kenapa?
Dari tadi gue perhatiin lo selalu melihat ke arah HP, apa lo nunggu telepon dari seseorang? Atau lo nunggu telepon dari Vanya? Tanya Aryo. Enggak, gue cuma melihat jam, kira-kira tinggal berapa jam lagi waktu untuk mengerjakan pekerjaan ini, jawab Marco. Kalau masalah mau melihat jam, kenapa lo susah-susah melihat HP? Lo kan punya jam tangan. Aneh banget lo. Ah sial, kenapa gue seperti orang art, begini sih di depan si Aryo.